Kejadian ini bermula 1 tahun yang lalu, tepatnya ketika aku mengalami kesulitan finansial setelah suamiku meninggal dunia. Sejak itu ekonomi keluargaku semakin terpuruk. Tak ada lagi yang mencari nafkah karena memang pendapatan utama adalah dari upah suamiku yang notabene seorang teknisi elektronik panggilan dari rumah ke rumah. Demi kelangsungan hidup dan biaya sekolah putraku, di usia 48 tahun aku terpaksa merantau ke kota, berharap mendapat pekerjaan yang layak di sana. Sementara putraku, aku titipkan pada neneknya di desa. Karena tak punya keahlian apa-apa, aku harus bangga dengan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga saja. Tak sampai 1 bulan, aku tinggal di penampungan penyalur pembantu, hingga akhirnya aku diterima bekerja di sebuah keluarga seorang pejabat kaya. Di sana, sudah ada 2 pembantu lain yang bertugas bersih-bersih rumah dan memasak. Yang bertugas bersih-bersih adalah seorang wanita muda yang bernama Minul. Ia juga baru bekerja 5 bulan lamanya, sehingga aku bisa banyak belajar darinya. Selain itu, juga ada Mak Ita, pembantu yang bertugas memasak dan belanja kebutuhan dapur. Ya, dan pekerjaanku di sana, yaitu membantu Mak Ita setiap harinya. Majikanku, Pak Harjo dan Bu Harjo, memiliki 2 putra. Yang sulung, Dimas, sudah kuliah di sebuah universitas ternama. Sementara yang terakhir, Dodit, masih SMA kelas 2. Kedua anak majikanku tersebut biasa memanggil Kumbok, seperti halnya mereka memanggil Minul dan Maita. Selain itu, di sana juga ada sopir pribadi yang sudah agak tua, bernama Pak Jaya. Selama bekerja di sana, aku sangat kerasan. Karena selain majikanku baik, mereka tidak terlalu bawel seperti majikan lainnya. Tapi berbeda dengan Minul. Baru menginjak 6 bulan ia bekerja, ia mendadak diberhentikan oleh majikanku. Tak heran, karena hampir setiap sore setelah menyelesaikan pekerjaannya, ia akan kumpul-kumpul bersama pembantu lain di depan sebuah rumah kosong. Bahkan, seringkali ia ngajak nimbrung teman pria yang entah dari mana asalnya. Selain itu, yang membuat majikanku jengkel adalah keisengannya yang sering mengambil lauk makanan untuk dibagikan kepada pria kenalannya. Karena sudah dinasihati beberapa kali namun tak kunjung jera, akhirnya Bu Harjo, nyonya majikanku, memberhentikannya. Dan hal ini membuat aku ketambahan pekerjaan, bersih-bersih di rumah tersebut. Untungnya Bu Harjo berbaik hati memberiku gaji tambahan. Tapi rupanya, aku jadi makin kewalahan ketika beberapa bulan kemudian, Maita mengalami kecelakaan saat ke pasar. Wanita tua itu sampai lumpuh dan tidak mampu lagi bekerja. Alhasil ia dipulangkan ke desanya dan diberi pesangon sesuai masa kerjanya. Saat itu Bu Harjo berjanji untuk mencari pembantu pengganti untuk meringankan bebanku. Tapi rupanya ia tak kunjung mendapat pengganti Maita. Sehingga akhirnya aku terbiasa dengan beban kerja yang cukup banyak tersebut. Beruntungnya, Bu Harjo kembali berbaik hati menambah gajiku berkali-kali lipat. Sampai-sampai aku bisa mengirim uang lumayan banyak untuk keluargaku di desa. Waktu pun berlalu, hingga tak terasa 1 tahun sudah aku bekerja di sana. Namun ada satu kejadian yang membuatku bimbang antara berhenti bekerja atau tidak. Dimas, putra sulung majikanku, memiliki kebiasaan minta puitzat. Tadinya aku tak ada pikiran lain padanya. Bahkan dengan senang hati aku membantunya. Memang sejak pertama kuliah, Dimas ini gemar meminta bantuanku. Dan katanya, bantuan tersebut membuatnya lebih baik. Bu Harjo yang mengetahui hal itu pun kadang juga meminta bantuanku, dan beliau pun mengatakan hal yang sama seperti Dimas katakan tersebut. Sampai suatu ketika, kedua majikanku beserta Dodit, putra bungsunya, berlibur keluar kota selama 1 minggu lamanya. Dimas tak ikut, karena ada ujian kuliah yang tak bisa ia tinggalkan, katanya. Namun, aku benar-benar tak mengira jika kepergian majikanku itu adalah awal peristiwa bersejarah itu bermula. Sehari setelah keberangkatan majikanku, tepatnya siang harinya sepulang kuliah, Dimas meminta puitzat seperti biasa. Aku yang saat itu sedang memasak pun buru-buru meninggalkan pekerjaanku. Lalu tanpa prasangka apapun, kutemui dia di kamarnya.
Dimas yang sedang nonton TV di kamarnya mendadak beranjak setelah tahu aku tiba di sana. Namun herannya, ia telah melefas buat siunya, membuatku bingung bercampur kahet. Biasanya ia tak pernah demikian sebelumnya. Tapi aku berusaha diam saja, dan berpikir mungkin ia gerah, karena saat itu cuaca memang sedang panas-panasnya. Tapi, saat aku hendak duduk di tepi di fan, mendadak ia juga meletakkan kabinet negara. Tentu saja hikmah kehidupan dunia fana tampak nyata di sana. Loh, Den, kok? Tanyaku kaget sampai-sampai aku tak bisa melanjutkan kalimatku. Biar lebih afdol, Mbok, ujar Dimas sambil merebuahkan dirinya. Dengan diliputi keraguan, akhirnya aku pun membantunya. Tapi sedetik kemudian, aku kembali dikejutkan tatkala TV yang ada di samping divan mendadak menyala. Ditambah siaran TV itu menayangkan sinetron muda-mudi asal negeri Sakura. Sebagai wanita yang hampir 5 tahun tak mendapat siraman rohani, hal itu sedikit banyak mempengaruhi pemikiranku. Sejenak, aku terpaku bahkan lupa jika seharusnya aku membantu putra majikanku. Loh Mbok, kok malah bengong? Suara Dimas membuyarkan lamunanku. Dengan jantung dag-digdug, aku kembali membantu, meski sebenarnya pikiranku masih tertuju pada suara dari sinetron di TV itu. Aku berusaha mengalihkan deswiran yang timbul saat itu, dengan memikirkan keluargaku yang ada di desa. Hingga tak terasa 1/4 jam berlalu. Selesai Den, Mbok kembali ke dapur ya, kataku. Loh, yang lain belum kan Mbok? Kata Dimas sambil berbualik. Sontak saja aku terkesiap dengan penampakan hikmah kehidupan dunia fana tersebut. Tapi dan ujarku terhenti. Wes talah Mbok, sahutnya dengan nada tinggi. Akhirnya aku kembali mengikuti saran tersebut, sambil mengalihkan perhatianku ke arah lain. Aku merasa jengkel, dengan sikapnya yang tak sedikit pun merasa sungkan padaku. Apalagi di tengah bantuan bencana tersebut, mendadak Dimas menaruh jemaruiku, lalu meletakkannya pada hikmah kehidupan dunia fana tersebut. Den, aku berusaha menghalau niat mulia tersebut, tapi Dimas bersikukuh melanjutkan tujuan baiknya. Jujur perasaanku campur aduk, antara penasaran dan sungkan. Penasaran karena memang sejak lama tak mendapat siraman rohani, tapi sungkan karena Dimas merupakan putra majikanku, apalagi usianya jauh lebih muda dariku. Dan apa kata Nyonya nanti? Ujarku berusaha mengingatkannya. Tapi bukannya menjawab, Dimas malah memintaku menunwuk. Dan serta-merta hikmah kehidupan dunia fana telah huap bumi semesta. Dan ujarku berusaha menghalau badai California. Namun semua percuma karena Dimas terlanjur hanyut dalam sungai Papua. Selama berumah tangga dengan mendiang suamiku, belum pernah sekalipun aku disarankan solusi masalah demikian. Tapi entah kenapa, aku yang semula enggan, justru berubah antusias menyambut niat baik tersebut. Entahlah, aku bingung pada diriku. Seharusnya aku bisa menghalaunya, tapi kenyataannya justru sebaliknya. Darurat, Bok, ujarnya. Hingga tak lama berlalu, Dimas tiba di pangkalan udara dengan memberi serta pundi-pundi rezekinya padaku. Suasana hening sejenak, dan begitu Dimas terdiam karena niat baiknya tadi, aku buru-buru pergi meninggalkan ruangannya. Mbok, tunggu, ujarnya, tapi kuabaikan panggilannya itu. Aku berlari menuju kamar dengan pikiran tak menentu. Sepanjang sore hingga petang, aku berdiam diri di sana. Ada rasa jengkel, malu, tapi beberapa tahun tak lagi skip ID pop-up. Rasa jengkel itu berangsur sirna. Paginya, aku yang baru selesai mandui, lagi-lagi dikejutkan dengan sikap putra majikanku itu. Dimas menunggu di balik pintu kamarku dengan tampilan yang membuat Deswiran hadir kembali saat itu. Seluruh jajaran kabinet serta jabatan sudah tak lagi menaungi istana negaranya. Aden, kenapa di sini? Bukannya menjawab, ia justru terpaku pada handworkku. Memang sudah kebiasaanku sejak dulu, jika selesai mandui akan seperti itu. Aku ada masalah lagi, Mbok, ujarnya. Mama maksud ada apa? Lagi-lagi ia tak menjawab, dan justru memberi sambutan perkenalan, sambil berusaha mengalihkan handwork tersebut.
Dalam upaya pagelaran kesenian tersebut, tentu saja aku tak bisa memusatkan pikiranku. Apalagi memang sudah sejak lama tak ada lagi yang menyarankan solusi problematika tersebut. Aku hanyut dalam aliran sungai Papua, dan tak urung aku menyambut niat mulia nan ceria dengan menyiapkan saran serta solusi permasalahan yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Rupanya Dimas begitu tekun orangnya, bahkan ketika ia berjalan ke arah rerumputan padang Sahara, nada dering ponsel Nokiaku pun begitu nyaring lantunannya. Dimas berusaha konsisten dalam menyarankan masalah-masalah tersebut. Bahkan ketika ia meletakkan hikmah kehidupan dunia fana pada wadiahnya, serta-merta ceramah rohani dan lantunan qosidah pun ikut serta pula. Sampai-sampai aku bingung mendengarkan berbagai nada yang tercipta. Aku tiba di pangkalan udara sekitar 30 menit kemudian. Sementara Dimas menyusul beberapa detik setelahnya. "Terima kasih saran dan solusinya, Bob." Aku diam tak menjawab, karena sibuk mengatur lalu lintas angin. Sementara Dimas tiba-tiba beranjak tanpa berpamitan padaku. Aku tak tahu apakah harus jengkel atau berterima kasih dengan solusi permasalahan tersebut. Namun yang pasti rapat paripurna tersebut akan terus berlangsung, apalagi hanya aku dan Dimas selama beberapa hari di rumah. Sejak itu, aku dan Dimas tak lagi seperti pembantu pada majikannya. Tiada hari untuk absen rapat paripurna, menyelesaikan masalah serta problematika. Aku benar-benar telah larut dengan masalah-masalah yang sedemikian rupa. Bahkan darinya, aku banyak belajar tentang rumus-rumus baru, serta arti kekompakan dalam menerapkan masalah yang datang. Lama-lama aku terbiasa, dan Dimas pun juga bersyukur dengan perubahan sikapku, apalagi aku selalu ada saat masalah tersebut tiba. Dan ketika kedua majikanku kembali dari luar kota, aku dan Dimas masih bisa mengatur waktu untuk rapat paripurna menyelesaikan problematika. Aku memberikan kunci ruanganku, sehingga ia bisa datang saat ada masalah yang mengganggunya. Begitupun sebaliknya denganku. Mungkin sekitar 2 tahun keakraban tersebut terjalin, hingga suatu ketika Dimas membawa pacarnya ke rumah untuk dikenalkan pada orang tuanya. Sejak itu, Dimas berubah padaku. Memang sikapnya masih manis padaku, tapi hanya sebatas bercakap-cakap biasa. Tak ada lagi solusi dan problematika seperti waktu lalu. Semua berubah dalam sekejap saja. Seperti kucing menemukan ikan, sayur lodeh tak akan dimakan. Aku menyadari jika aku hanya seorang pembantu, dan tak seharusnya aku mempertanyakan perubahan sikapnya itu. Tapi sebagai manusia, aku pun cemburu, namun aku berusaha mengabaikan perasaan itu. Sampai suatu ketika, rasa tersebut perlahan sirna. Saat aku mudik ke desa, seorang pria yang masih ada kerabat jauh denganku melamarku untuk jadi istrinya. Setelah menjalani masa perkenalan selama 3 bulan lamanya, kami pun menikah. Dari dia pula, aku diminta berhenti dari pekerjaanku sebagai pembantu, karena penghasilan suamiku sebagai seorang pedagang sayuran di desa sudah lebih dari cukup. Dengan demikian, aku menjalani hidupku sebagai ibu rumah tangga, memulai hidup baru, dan meninggalkan masa laluku yang suram itu. Meski begitu, memori baik bersama Dimas masih sulit untuk aku lupakan. Dimas telah memberikan kesan dan riwayat yang begitu mendalam. Aku tahu, semua yang pernah kulalui tersebut adalah keliru, tapi aku berusaha memperbaiki kehidupanku dan menyongsong masa depan bersama suamiku. Untuk kehidupan yang lebih indah tentunya. Demikianlah kisah yang pernah kulalui selama bekerja menjadi pembantu beberapa tahun yang lalu. Pesanku, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, tapi tak ada kesalahan yang tak bisa dimaafkan. Tinggal bagaimana kita menyikapi kesalahan itu dan menjadikannya sebagai pelajaran untuk lebih baik lagi.